Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya membuat YouTube untuk memberitahukan kepada teman-teman sekalian dimanapun berada. Ini adalah awal kisah saya sebagai YouTubers, di mana kehidupan saya sudah sangat memprihatinkan, baik dalam keadaan ekonomi maupun dalam keadaan rumah tangga saya, teman-teman saya, keluarga saya, di mana saya tidak dipedulikan, dilempar sana, dilempar sini. Saya sangat merasa saya perlu untuk membuat hidup saya menjadi lebih baik lagi. Saya pernah dibilang tidak sehat, padahal dalam keadaan dari luar sehat. Bukan COVID ya, bukan COVID, seperti sakit rohani gitulah, sakit dalam arti kata tingkah lakunya yang sakit. Ya, kalau saya pikir-pikir, mungkin juga itulah yang terkadang yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, itu seringkali yang kita buat dan hasilnya tidak baik. Terkadang bisa menyakiti sekeliling kita. Sekecil apapun itu, terkadang tanpa kita sadari orang bisa tersinggung, sakit hati, dan marah sama kita. Mungkin kalau saya rasa itulah yang saya lakukan selama ini. Tapi dari saya sekarang pisah dari keluarga, teman-teman saya tinggalin saya, sampai saat ini saya numpang, uang saya tinggal 40.000, saya tidak kerja, dan handphone ini pun baru saya beli, itu pun dalam kondisi yang tidak baik. Tapi saya berpikir, kalau saya tidak melakukan tindakan dari sekarang, sampai kapan saya seperti ini aja. Untuk itu saya membuat YouTubers ini, di mana saya membuat YouTube ini, di mana saya mempunyai suatu keahlian yang tidak pernah saya kembangkan, dan itu saya akan mempublikasikannya di YouTube ini. Tema yang saya buat ini adalah bertemakan bagaimana menjadi
hidup sehat baik jasmani maupun rohani. Kehidupan saya sekarang ini sungguh sangat menyedihkan bagi saya, tetapi di luar sana pun mungkin masih lebih lagi menyedihkan daripada saya, sehingga saya perlu dukungan dari teman-teman YouTubers untuk membantu channel ini, sehingga saya pun bisa berkembang dan menghasilkan sesuatu karya yang bisa membantu banyak orang, termasuk kehidupan saya sendiri. Saya sempat mau bunuh diri gara-gara keadaan seperti ini, tapi itu tidak ada artinya. Saya kembali lagi berpikir, kalau saya bunuh diri, kemana nanti saya? Itu ada kehidupan yang lain yang tidak pernah kita ketahui. Terkadang itu juga yang membuat saya merasa takut untuk saya bunuh diri. Dan pada keadaan ini, pandemi COVID-19 ini secara global telah menjangkit seluruh dunia, itu pun kadang tidak pernah mungkin tidak pernah sebagian orang yang menghiraukan COVID-19 ini. Malah mereka bersukaria, mabuk-mabukan, pesta pora. Sepertinya COVID-19 ini hanya membuat mereka semakin menggila, semakin menjadi-jadi untuk berbuat hal seperti itu. Bagi saya COVID-19 ini membuat saya berkarya. Saya dalam keadaan seperti ini, saya belajar untuk masak. Saya mau belajar untuk mengasah keahlian saya dalam terapi. Sebenarnya saya dulunya hidup kotor, baik dari luar, baik dari dalam. Sebenarnya saya harus bersyukur untuk saya menemukan istri saya yang begitu baik kepada saya, tetapi karena keras kepala saya, sehingga kami sering bertengkar. Dan ini, perpisahan ini saya rasa mungkin hanya sementara. Saya akan memberikan terobosan dalam hidup saya untuk memperlihatkan kepadanya bahwasanya saya berubah. Saya harus bangkit. Saya harus memberikan tanggung jawab saya sebagai suami terhadap istri saya dan anak-anak saya, yang pada saat ini anak saya umur 6 tahun. Istri saya tidak kerja, anak saya perlu makan, perlu biaya sekolahnya. Istri saya juga sampai-sampai istri saya tidak pernah bermakeup semenjak hidup bersama saya. Sungguh sangat menyedihkan sebenarnya kehidupan istri saya. Mungkin banyak
yang mengatakan saya orang bodoh. Mungkin banyak yang bully saya, mungkin banyak yang mengejek saya, menghina saya, tidak mempedulikan saya. Tapi itu sudah berlalu. Saya ingin memberikan kepada mereka. Saya punya semangat. Saya punya semangat untuk bangkit. Roda itu berputar. Terkadang di atas, terkadang bisa di bawah. Yang di atas jangan merasa di atas selalu. Yang di bawah pun jangan merasa di bawah selalu. Tanpa kita sadari, keadaan kita membuat kita bisa menjadi semakin baik atau semakin buruk. Nah, itu tergantung kitanya, bagaimana kita menyikapinya. Saya menceritakan kehidupan saya terhadap teman-teman saya. Banyak sekali komentar, kamu coba buat buku ataupun mengisahkannya dalam sebuah film, karena kehidupanmu perlu untuk dibuat film. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dahulu. Tetapi yang saya tahu, saya perlu mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya harus bangkit. Mungkin di luar sana ada keadaan yang seperti yang seperti saya alami. Tapi dimanapun kalian berada, tetaplah bersemangat. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Bagi yang sakit juga dalam menghadapi COVID-19 ini, di rumah sakit ataupun isolasi mandiri, Anda jangan patah semangat. Yakinlah kondisi Anda akan semakin lebih baik. Percayalah kepada yang merawat Anda. Percayalah kepada setiap tindak tanduknya. Percayalah kepada pemerintah yang telah memberikan fasilitas dan keamanan untuk setiap pasien COVID-19. Dan juga percayalah kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa kepadanya. Mungkin ini jalan untuk supaya kita meninggalkan kehidupan lama kita, mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, apa yang tidak berkenan, apa yang tidak layak, itu harus kita tinggalkan. Terima kasih buat para YouTubers yang mau menonton video saya ini, dan saya mohon bantu channel ini supaya berkembang